Inilah latar tempat bagi kisah yang berpusat pada sebuah nama yang paling ditakuti. Pusat kisah ini adalah Alfie, seorang petugas keamanan yang mengemban tugas di shift malam. Posisinya adalah sebuah dilema hidup yang nyata. Upah yang ia terima terbilang besar di atas rata-rata menjadi satu-satunya alasan kuat baginya untuk terus bertahan. Upah itu adalah pertaruhan. Sebuah alat vital untuk menopang kebutuhan ibunya yang ia cintai. Namun, setiap malam ia harus membayar mahal pertaruhan itu dengan ketakutan yang menggerogoti. Kisah teror ini bukan hanya milik Alfie. Sebelumnya, ada Lala, seorang karyawan yang nasibnya tertahan lembur. Lift wahana baja vertikal seharusnya membawanya ke lobi. Namun, saat lift itu tiba-tiba berhenti dan pintu terbuka, yang tersaji adalah kegelapan lantai ke-12. Meskipun tidak ada tombol yang ditekan, Lala berdiri kaku menyaksikan kekosongan itu. Hanya ditemani oleh geraman amarah yang terdengar dingin dari dalam lorong. Bahkan, area yang paling umum pun tidak luput. Di toilet lobi, Lala pernah terkejut melihat seorang wanita anggun di depan cermin, menyisir rambut dengan gerakan lambat. Namun, saat Lala memalingkan wajah sebentar dan kembali menoleh, cermin itu telah kosong. Wanita itu menghilang tanpa jejak suara, meninggalkan Lala dalam kebingungan yang membekukan. Rakyat Nuan, usahakan kita ada monitor, lantai 12 clear, ganti. Setelah menyelesaikan patroli, Alfie masuk ke dalam lift dan menekan tombol underground untuk kembali ke pos utama. Namun, saat lift mulai bergerak turun, tiba-tiba lift berhenti. Lampu indikator menunjukkan lantai ke-12. Alfie terheran, sebab ia yakin tidak ada yang memanggil lift dan ruangan kantor di lantai ini sudah lama kosong. Ia melangkah keluar, menyorotkan senter ke lorong yang gelap dan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Setelah memastikan keadaan aman atau setidaknya tidak ada orang yang membutuhkan bantuan, Alfie kembali masuk ke dalam lift. Saat tangannya terulur untuk menekan tombol, sebuah hentakan keras dan mengerikan tiba-tiba memecah keheningan malam. Kepala itu menatap lurus ke arah Alfie dengan mata terbelalak, penuh kengerian. Sontak, tubuh Alfie dilanda kepanikan dan rasa terkejut yang luar biasa. Malam ini, tugasnya sebagai security baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Malam semakin larut. Lampu-lampu darurat yang berkedip di lorong-lorong sepi adalah saksi bisu, dan kopi di cangkir terasa pahit, sepekat rahasia yang disimpan gedung tua ini. Kisah keangkeran lantai 12 ternyata adalah kisah tentang kesedihan manusia yang terlampau dalam. Kisah tentang seorang karyawati yang dulunya pernah bernapas, pernah tertawa, dan pernah menyimpan harap di bilik kubikel yang kini diselimuti debu. Perceraian orang tuanya merobek pondasi hidupnya, tapi yang benar-benar mematikan adalah pembatalan pernikahan di ambang pelaminan. Selembar kertas yang terkoyak, janji yang hancur, mengubah cinta menjadi depresi yang tak tersembuhkan. Ia tidak jatuh dari lantai kerjanya. Rasa putus asa membawanya lebih tinggi. Ke lantai 15, mencari titik tertinggi untuk mengakhiri segalanya. Sebuah keputusan terakhir yang sunyi, di antara gemerlap kota yang tak peduli. Malam telah sepenuhnya mengambil alih. Pukul 2 dini hari,
Ketika sebagian besar kota terlelap, bagi Alfie, ini adalah permulaan dari pertempuran sunyi. Ia menarik napas, merasakan dinginnya material seragam yang membalut tubuhnya. Mengencangkan jaketnya seolah itu adalah baju zirah. Langkahnya terdengar tegas saat ia meninggalkan pos penjaga, hanya untuk melemah saat ia berdiri di depan pintu lift. Kotak baja dingin yang akan membawanya naik menuju tempat di mana kesedihan menjadi hantu. Alfie menyoroti seluruh ruangan. Namun, ada kejadian yang membuatnya sungguh tak nyaman. Ada satu komputer tiba-tiba menyala sendiri. Komputer milik almarhum. Dan lebih anehnya, layarnya seperti menampakkan bayangan siluet pemiliknya dulu. Dan Alvin pun terkejut sekaligus merinding. Oh, ada apa lagi ini? Di tengah kepanikan itu, Alfie mendengar suara langkah kaki di ujung koridor. Semakin lama semakin mendekat, tapi Alvin tidak melihat apa-apa. Merasakan ada ketidakberesan, Alvin mengecek ruangan sekitar. Namun, sesosok bayangan muncul di koridor. Alvin lari sejadi-jadinya meninggalkan sosok itu. Alvin berlari ke arah lift. Namun, lift tidak mau menutup. Sosok itu mendekati Alvin dan semakin mendekat. Alvin ketakutan setengah mati. Dan Alvin tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Alvin pingsan. Alvin diketemukan oleh rekannya di lift itu. Karena curiga, kenapa Alvin tidak kunjung kembali dan HT tidak direspon. Kamu yakin, Alfie? Raja, saya sudah memutuskan matang-matang, Pak. Ini hari terakhir saya bekerja di sini. Mana ya? Baiklah kalau begitu. Saya cukup mengerti dengan keputusanmu. Alfie kini bekerja sebagai pengantar kurir dan driver ojek. Pekerjaan bergaji besar itu ia tinggalkan demi keselamatan dan kesehatan mentalnya. Jadi driver ojek lumayan juga. Sepertinya Alfie senang dengan pekerjaan barunya.